Ada perbedaan gaya bermain timnas ketika melawan Bahrain kemarin. Perbedaan apakah itu? Oke, namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Mari kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Dan juga tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, ada perbedaan cara bermain timnas ketika melawan Bahrain. Lepas dari hasil akhir gol terakhir Bahrain yang bikin seluruh masyarakat Indonesia nyesek terhadap keputusan wasit sampai keluar matematika 90 tambah 6 sama dengan 99. Oke, kita lupakan itu dulu, kita bicara yang lain dulu. Kita santai aja. Oke, perbedaan pertandingan atau cara bermain timnas ketika melawan Bahrain kemarin. Ini saya lihat ada sedikit perbedaan ya. Bahkan dibanding ketika melawan Australia di Piala Asia, kita yang jauh di Piala Asia itu juga berbeda. Kemudian dari lawan Arab kemarin juga ada yang berbeda. Berbeda lah intinya cara bermain kita. Sebenarnya perbedaannya nggak begitu jauh, mungkin ini masalah strategi aja atau keinginan dari pelatih. Yaitu di awal kick off babak pertama biasanya kita langsung berusaha menguasai bola, langsung berusaha menyerang, langsung berusaha seperti ingin mencetak gol cepat. Dan kemarin ketika melawan Bahrain kita tidak melihat itu. Di awal babak pertama, bahkan sepanjang babak pertama ya, kita nggak melihat timnas kita menggocek bola agak lama, pergerakan-pergerakan yang menyulitkan lawan, menyerang lawan. Justru kita sadar nggak kalau Anda melihat bahwa pertandingan timnas semalam itu seperti lambat. Ini berbeda dengan pertandingan terakhir kemarin, timnas ketika melawan Australia. Kita berusaha langsung cepat menyerang, walaupun akhirnya atau endingnya Australia bisa menguasai pertandingan, mengendalikan kita. Tapi setidaknya ada momen di mana supporter itu merasa terhibur dengan umpan-umpan yang cepat, taktis, pergerakan antar bola yang bagus. Nggak ada, kemarin minim sekali momen seperti itu. Ya mungkin itu bagian dari strategi. Jadi dari awal memang berusaha melambatkan pertandingan atau melambatkan permainan. Kita hanya mengandalkan counter attack, umpan jauh banyak dilakukan tapi itu juga nggak efektif. Mungkin kita bisa membayangkan ya, seandainya kita menjadi penonton netral, oke lah kita lepas atribut, sementara kita lepas atribut kita sebagai supporter timnas. Coba kita bayangkan kita sebagai supporter netral, penonton netral, dan ini yang bertanding adalah tim yang nggak tahu dari mana, dari planet mana lawan planet mana. Jujur di babak pertama Anda merasa terhibur nggak dengan pertandingan seperti itu? Kalau saya pribadi sih kurang merasa terhibur. Saya memang menonton, saya menikmati, itu murni karena ikatan emosional aja, karena saya supporter timnas, jadi saya mengikuti, saya berusaha menyimak dari pertandingan awal sampai akhir. Tapi kembali lagi, seandainya kita itu penonton netral, ya nggak tahu apakah Anda terhibur atau enggak, mungkin Anda yang bisa menjawab. Oke, selanjutnya di babak kedua kita agak sedikit berbeda, kita berusaha menguasai bola, ada keinginan untuk itu, untuk menguasai bola, untuk mencetak gol, untuk menyerang. Ada semacam keinginan untuk itu. Bisa terlihat kemarin di babak kedua kita mulai menyerang, kita mulai menguasai bola, dan seperti ada harapan untuk kita bisa mencetak gol, meskipun Bahrain juga bisa meladeni serangan-serangan kita. Ya mungkin ini bagian dari strategi STY karena mungkin faktor cuaca atau mungkin faktor lapangan, faktor fisik, kecapean dan macam-macam. Mungkin ini bagian dari STY. Apakah itu salah? Ya nggak ada salahnya. Kita dukung aja strateginya mau seperti apa. Yang penting kita nggak kalah. Kita syukuri aja, yang penting kita nggak kalah dengan kondisi Bahrain yang mungkin kurang bersahabat bagi kita, mungkin merasa mungkin cuacanya panas atau gimana. Kemudian masalah Bahrain, sebenarnya menurut saya Bahrain juga nggak bagus-bagus amat. Mereka memang menguasai bola, mereka memang berusaha menyerang, tapi mereka juga sering bisa dimentahkan oleh pertahanan kita. Salut untuk pertahanan kita, Martin Paes juga bagus, Zai Ses bagus, Rizky Ridho juga
bagus. Hanya perbedaannya cara menguasai bola. Kemarin saya melihat Orat Mangun ya. Orat Mangun sebelum pertandingan melawan Bahrain, saya suka sekali dengan gaya dia, cara melindungi bola ketika mendapat bola, cara melindungi bola itu saya suka sekali, kuat sekali dia cara melindungi bolanya. Nah, kemarin Orat Mangun nggak begitu terlihat, atau mungkin memang disetting atau memang strategi dia disuruh nggak terlalu banyak memegang bola, harus cepat-cepat umpan atau gimana saya nggak tahu, tapi intinya gaya melindungi bola Orat Mangun kemarin nggak begitu terlihat. Malah justru pemain Bahrain yang banyak melakukannya. Mereka bagus dalam melindungi bola. Duel kita sering kalah melawan Bahrain. Mereka bagus sekali dalam melindungi bolanya. Kemudian duel udara juga kita sering kalah, dan mengharapkan bola muntah dari hasil dari duel udara juga kita sering nggak dapet. Second ball-nya kita sering nggak dapet. Tapi kita bisa mengantisipasi ketika kita gagal mendapatkan bola di lini belakang, kita bisa mengantisipasi, kita bisa mendapatkan bola, dan kita bisa memanfaatkan itu, kita bisa memaksimalkan itu untuk menyerang dengan umpan-umpan yang mungkin lebih bagus dari babak satu. Itu yang saya suka, dan saya memang dari babak kedua ya sudah merasa feeling ini kayaknya akan ada gol. Mungkin itu saja sih catatan dari saya dari pertandingan kemarin. Yaitu apa ya, tadi nomor 1, serangan di awal, serangan cepat kita nggak begitu terlihat. Terus second ball, rebutan bola, mencari bola muntah kita juga sering nggak dapet. Melindungi bola, cara melindungi bola juga nggak begitu terlihat. Dan kill the game, seharusnya kita juga bisa kill the game kemarin, tapi sayang mungkin faktor kelelahan juga, jadi nggak bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi selain itu, di luar itu permainan kita udah bagus, pertahanan kita udah solid. Kemudian yang paling penting adalah sekarang lupakan hasil kemarin, walaupun hasilnya imbang, serasa kalah, tapi tetap kita harus syukuri itu semua. Kita harus fokus sekarang ke pertandingan melawan Cina. Saya udah bikin video sebelum pertandingan Indonesia Bahrain. Saya kan sempat nonton pertandingan Cina melawan Australia, dan di situ saya sudah punya catatan, sudah saya upload juga videonya. Oke, kita doakan terus, kita dukung, semoga ada perbaikan lagi dan mendapatkan hasil maksimal ketika melawan Cina besok. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia, mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.